نحمده ونستعينه بأنفسنا ما يهدي الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Keluarga besar Bapak Ibrahim B. Keluarga yang saya hormati, Tuan Raja Bengkulu yang saya hormati, nenek mama, adik sanak, jiran tetangga yang di luar dan yang di dalam juga saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula selawat terinjil akan kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas limpahan rahmat serta kami juga sehingga pada saat kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga masih berhadiah rumah sahibul hajat itu dalam rangka yang kita pernikahan akan datang Ibrahim keluarga itu yang bersandar di kitabullah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada siang hari itu. Salawat sering salam kita sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berisiko kepada seluruh majelis. Jangan sampai kelak kita salah tafsir masalah pinjam meminjam. Karena istilah minjam meminjam pasti kita tidak punya. Bukan seperti itu. Jadi adat kita di Kota Bengkulu menurut Undang-Undang Adat Lembaga Melayu Bengkulu tahun 1817 kita ada dua adat. Yang pertama adat raja-raja, yaitu adat padat bimbang. Yang kedua adat maling-maling. Adat raja-raja dipakai dekat raja-raja, adat maling-maling untuk orang kebanyakan. Tapi ikulah kearifan Raja Bengkulu, adatnya boleh dipinjamkan kepada orang banyak. Rasanya di Jawa tidak bisa seperti itu. Tapi kita di Bengkulu bisa. Artinya raja-raja kita di Bengkulu arif dan bijaksana. Tuan sepokok rumah penyambung kaku yang saya hormati, saya perjelas lagi dua posisi yang kami duduk di situ. Pertama, Tuan sampaikan di mana gelombang mengalun riak memecah, itu kampung Raja Bengkulu. Di mana ada langit dibendung awan, tirai tersusun tinggi, jumbai alai lemah gemulai, selapik pembanani terlampau luas, itulah kedudukan Raja Bengkulu. Dan rasanya tepat, tidak kesalah lagi, banyak tidak perlu meragukan. Bak menekuk manggis limo, kami kolah Raja Bengkulu itu. Tuan tadi menyampaikan hendak meminjam adat beradat timbang. Sebelum kami pinjamkan, banyak hal yang perlu saya pertanyakan kepada Tuan sepokok rumah penyambung kata. Yang pertama, adat yang mana Tuan hendak pinjam. Yang kedua, untuk apa Tuan meminjam adat padat bimbang kalau cuma sedang tak menikahkan bujang ke gadis? Karena itu adat raja-raja. Yang ketiga, saya hendak bertanya kepada Tuan sepokok rumah penyambung kata tadi. Jalan mana yang Tuan lewati, tangga mana yang dititi, berapa banyak rombongan yang Tuan bawa? Saya persilakan. Terima kasih kepada Tuan Raja Bengkulu yang mana tadi telah menanyakan kepada kami bahwasanya yaitu bimbang itu cukuplah bagainya cak biasa saja. Jadi kami itu keluarga besar Ibrahim itu seinan begitu, karena bimbang itu seorang raja yang dirajukan. Sudah itu jalan mana yang tempuh yaitu kami jalan musyawarah mufakat adat Raja Bengkulu. Jadi kami datang ke Daji Belimo, seorang di muka 4 di belakang. Jadi jumlahnya 5 di muka, seorang di belakang. Jadi itu kami itu Pak Bengkulu Agung. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah lah saya sampaikan tadi. Artinya semangatnya untuk duduk di majelis itu tinggi, ketua kerja. Saya setuju yang model itu. Tuan ketua kerja sepokok rumah penyambung kata yang saya hormati. Tuan menyampaikan tadi yang saya tanyakan adat padat mana yang dipakai. Artinya adat yang ada di situ, adat padat bimbang yang ada di Kota Bengkulu dan sekitarnya. Bahwasanya macam itu, Tuan Ketua Kerja, nak memakai adat padat bimbang kok berat kerjanya. Banyak aturan dan peraturan yang harus ditaati. Dan di situ perlu diketahui yang duduk Raja Bengkulu, tungku 3 sejerangan 3 tali sepilinan.
pemegang penata adat dan lembaga negeri Bengkulu. Jadi tak pacak saya putuskan seorang kalau adat kau boleh dipinjamkan atau tidak. Saya harus bersuara dulu kepada orang banyak di Siko, Raja Penghulu di Siko, apa kita pinjamkan atau tidak. Jadi adat kau dipinjamkan. Tapi sebelumnya saya tak bertanya juga kepada putusan ataupun Tuan Ketua Kerja. Dalam mengangkat acara Iko kelak, berapa banyak Raja Penghulu yang berkumpul? Berapa banyak Raja Penghulu yang dipanggil dan Raja Penghulu mana aja yang diundang? Terima kasih Tuan Raja Bengkulu. Kami mengundang Raja Penghulu Iko sebanyak yang ada di pengunjung Iko. Sebanyak itu pula Tuan Raja Penghulu yang kami undang, dan sebanyak itu pula surat undangan yang kami edarkan pada hari itu. Jadi paslah rupanya sebanyak Raja Penghulu yang hadir pada hari itu, sebanyak itu pula Raja Penghulu yang berkumpul. Sebanyak surat undangan yang diadakan, sebanyak itu pula Raja Penghulu yang dipanggil. Dan di mana alamat yang tertulis di undangan Raja Penghulu itulah yang diundang. Mantap Tuan Ketua Kerja. Selanjutnya Tuan Ketua Kerja, saya tidak bertanya. Soalnya banyak pertanyaan di mufakat Raja Penghulu kok. Kebilo acara itu tidak dimulai dan kebilo pula selesai. Kalau nak mulai acara kau bekerja orang, kau mulai dari antak sampai selesai kelak, coba. Jadilah kalau macam itu, adab kami pinjamkan. Ada beberapa hal yang perlu sampaikan, pantang dan larangan dalam meminjam adat raja-raja. Yang pertama, iko adat raja-raja. Jadi jangan ada dirusak dekat hal-hal yang bakal menghancurkan adat raja. Yang pertama, dilarang khas untuk bermabuk-mabukan. Tidak diperkenankan untuk mengadakan perjudian. Selanjutnya dalam acara bimbang gedang keklak dimulai dekat tari laman, ditutup dekat tari kain. Pengantin boleh naik dari pengunjung kalau melaksanakan ijab kabul. Alhamdulillah lah, sudah tadi. Selanjutnya kelak sampaikan juga, malam kelak sampaikan kalau mulai tak berdendang, sampaikan bahwasanya pekat Raja Penghulu Iko lah dilaksanakan. Katakan adat datang di lembaga disambut ke lembaga. Pada saat lembaga dituang jangan terjadi keributan karena akan merusak adat padat bimbang. Sebuah lagi yang perlu saya sampaikan, Iko mungkin agak janggal tapi sudah saya baca di undang-undang adat. Pada saat berdendang, buli induk-induk menokok gung kelintang di dapur. Itu bagian dari adat raja-raja itu. Itu dulu yang dapat saya sampaikan Tuan Semoga Rumah. Terima kasih Bapak Raja Penghulu. Kalau tadi bahari nang tidak panik dimurah pikiran di tengah lama, hati kami arok-arok sampai masuk kota punya kesampaian. Tapi setelah mendengar jawaban daripada Raja Penghulu itu, bukan main gedang hati kami, tidaklah dapat saya bingkiskan pakai kata-kata. Saya rasa Iko yang dapat saya sampaikan nak. Oh itu kelak saya minta tolong Iko kelak tanda adat memang menjangkau di ijab kami. Alhamdulillah, itu telah saya sampaikan segala tadi. Cuma saya berpesan kepada Ketua Kerja dalam mengangkat kerja Iko kelak, apalagi Iko adat raja-raja. Kalau ke bukit samo didaki, kalau ke lembah samo dituruni, kalau nyoto benam samo diselami, ada yang hilang samo dicari. Sebuah lagi juga perlu saya sampaikan. Kata orang tua-tua dulu, tidak ada bambu yang tidak berbuku, tidak ada tebu yang tidak berbuih. Di laut pari bertinggang, di rimbo gajah begading, tidak ada gading yang tidak retak tentu ada tuanya. Segala kerja ada yang lupa kelak, lah banyak direko, ada cacet celanya. Satu lagi, sebuah lagi yang mau saya sampaikan Tuan Semoga Rumah. Kalau kelak ada sanksi yang dilanggar, jadi terkenai denda. Itu yang dapat sampaikan. Tanda adat ikola di pinjaman kelak Tuan pailah temui ulu balang di bawah, sampaikan kalau adat padat kola dipinjamkan, minta bunyikan tabu larangan. Saya rasa itulah yang dapat saya sampaikan kepada bapak-bapak, tuan-tuan Raja Penghulu segalanya. Kok
belayar hidup ke sampan tariklah saung keduanya ketepianlah kita bersama. Kalau tadi ada salah kata ke sautan, ambil aja kata yang nyata, bermaafanlah kita segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak. Raja Bengkulu Yati untuk minta di Selangdang itu dan sudah pesan kepada saya, baiklah ke bawah katanya untuk membunyikan tabul larangan. Bahkan si kepada luas memandang di laut lebar sampan balayar memutar haluan. Kalau adat beradat timbang pada dipinjamkan, tolong bunyikan tabul larangan. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau buat mobil saya, rombongan, ambil pesta. Kamar pakai apa? Ambil ada ojek tu.